Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita pada kesempatan di malam hari ini dalam keadaan di luar hujan yang sangat deras, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu syariat. Dan mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajru ma'a jinsil amal. Pahala itu tergantung dari jenis amalan itu. Semakin susah kita beramal, artinya semakin berat kita melaksanakan amal tersebut. Semakin banyak masyarakat, kesulitan yang didapatkan di dalam beramal tersebut, mudah-mudahan kita pun mendapatkan pahala yang cukup besar dibandingkan di saat kita beramal dalam kondisi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman jamaah kajian maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan nikmat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita tentang muharraman istahana bika katsirun minan nas. Pembahasan kita yang terakhir kemarin kita membahas tentang yaitu tashabbuhur rijal binis wa nisa birijal bilibas abil kalam abil haid, yaitu tentang tashabbuhnya, penyerupaan laki-laki kepada wanita dan penyerupaan wanita kepada kaum laki-laki. Apakah di dalam pakaian, ucapan, ataupun keadaan yang lainnya, dari gaya berjalan atau ketika dia melakukan apa saja. Nah, setelah kita mengetahui itu semuanya dan kita mengetahui bagaimana ini dilarang di dalam syariat Allah SWT, menyerupai lawan jenis. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini terlarang di dalam syariat Allah SWT. Walaupun atas nama apa saja. Misalkan untuk bercanda, atau mungkin dalam rangka untuk mengadakan pertunjukan, maka ini dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui itu semuanya, maka yang selanjutnya kita lihat yaitu di antaranya tentang apa?
tentang tibbu sya'ri bisawad. Hukum yaitu mewarnai rambut dengan warna hitam. Mengecat atau mencelup rambut dengan warna hitam. Mencelup rambut dengan warna hitam atau kita membiasakan istilah dengan menyemir rambut dengan warna hitam, ini di antara perkara yang merupakan perkara-perkara yang dilarang tapi dianggap biasa. Banyak di antara kaum muslimin itu ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sampai pada usia tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka uban. Apa saya katakan anugerahkan uban? Karena uban ini bagian dari keutamaan. Ketika Allah berikan dia anugerah uban, kemudian banyak di antara mereka yang risih dengan uban tersebut, kemudian mewarnai uban dengan warna hitam. Digantilah rambutnya yang putih menjadi warna hitam. Warna putih menjadi warna hitam. Nah, yang seperti ini hampir banyak kita jumpai di berbagai tempat. Orang-orang yang malu dengan warna rambutnya yang putih dengan warna hitam, dicat dia. Ganti warna. Yang seperti ini, warnai rambut yang putih dengan warna hitam, ini adalah perkara yang dilarang, walaupun kebanyakan manusia menganggapnya biasa. Makanya dimasukkan oleh Fadilatus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ini dalam bahasan tentang sibuk wal sya'ri bisawad. Di antara perkara yang terlarang, perkara yang tidak dibolehkan di dalam syariat tapi dianggap biasa, diremehkan oleh sebagian manusia adalah mewarnai rambut putih dengan warna hitam. Ini kita dapati hampir sebagian besar manusia melakukannya. Maka di sini dikatakan bahasanya wasahi dan yang benar, annakum haramun, sesungguhnya ini perbuatan yang muharram, perbuatan yang diharamkan. Ini perbuatan yang diharamkan. Lil wa'idil madhkur, sebagaimana di dalam ancaman yang telah disebutkan di qoliki alaihi salatu wassalam, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu pernah melarang, bahkan mengancam orang-orang yang mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Ya, kita sebagian kita sudah ada yang mulai bertambah usia kita semakin menua, kemudian rambut kita keluar warna putihnya. Lalu kemudian warna putih itu menjadikan kita nggak nyaman. Warna putih itu menjadikan kita mungkin merasa kita ini terlalu tua, makanya kita warnai dengan warna hitam. Jangan. Kalau mewarnai, warnailah dengan warna yang lain. Silakan. Mau Anda gunakan warna, silakan. Tapi jangan menggunakan warna yang warna hitam. Kenapa? Karena Rasul melarang. Di sini diterangkan di antaranya sebagaimana lil wa'idil madhkur fi qoulika alaihi salatu wassalam. Berdasarkan ancaman yang disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana Rasul mengatakan yaqulu qaumun yadhabuna fi akhir zaman bisawal. Kata Rasulullah SAW, bahasanya akan datang satu kaum yang yadhabuna fi akhir zaman, yang mereka mewarnai rambutnya, menyemir rambutnya pada akhir zaman bisawad, dengan warna sawad, dengan warna hitam. Diwarnailah rambutnya dengan warna hitam. Maka Rasul mengatakan kahawasilil hamam, maka mereka rambutnya itu seperti tembolok-tembolok burung merpati. Bahasa kita, kalau burung merpati itu dadanya digusungkan, ya, maka di sana burung merpati itu berwarna hitam. Nanti rambut orang-orang itu seperti itu.
Dia takut berwarna putih, kemudian dia warnai dengan warna hitam. Datang nanti di akhir zaman, kata Rasul. Dan itu sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Bagaimana banyak orang-orang yang kemudian dia mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Lalu kemudian Rasul mengatakan, dan ini kalimat yang tidak main-main. Kata Rasul, la yarihuna rahihatal jannah, mereka tidak akan mencium wanginya surga. Coba kalimatnya, la yarihuna rahihatal jannah. Mereka tidak akan mencium wanginya surga. Jadi kalau kita ini memiliki uban, rambut yang berwarna putih, tolong jangan dirubah dengan warna hitam. Kenapa? Karena hukum asal rambut kita adalah hitam. Ya, kalau mau diwarnain silakan, tapi robahlah warna tersebut bukan dengan warna hitam, tapi dengan warna yang lain. Dan dengan merah, dengan coklat, silakan. Ya. Rawahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pada juz yang keempat, hadis yang 419. Wahwa bisahihil jami, dan ini pun dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami, hadis yang ke-8153. Wa ada amalun muntashirun baina kasirin mimman dhaharra fikim syai'in. Dan perbuatan ini, perbuatan merubah rambut, mengecat rambut, warnai rambut dengan warna hitam, ini sudah banyak tersebar di kebanyakan manusia yang sudah mulai tampak padanya uban. Muncul uban. Lalu kemudian mereka mulai merasakan bahasanya uban itu seolah-olah memalukan. Dan saya akan bahas tentang betapa istimewanya uban. Ya. Kalau anak muda mungkin karena kesalahan dia menggunakan minyak rambut, kemudian dia salah tumbuh warna hitamnya, warna putihnya, tumbuh ubannya, maka dia malu, gengsi, dia ganti warna putih, ubannya warna putih tersebut diganti dengan warna hitam. Ini terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yughayyirunahu bisimkil aswad, maka mereka kemudian merubahnya dengan menyemir warna hitam. Fa yu'addi amalukum hada ila mafasid, dan ini akan menyampaikan perbuatan mereka ini, perbuatan menyemir rambut dengan warna hitam, padahal asalnya adalah warna putih, padahal asalnya dia berubat, maka ini akan menyampaikan dia pada mafasid, yaitu kerusakan-kerusakan. Masa Ustaz hanya gara-gara nyemir saja kok malah dipermasalahkan. Inilah indahnya Islam. Kenapa? Islam itu syariatnya sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Saleh Al-Qudairi, as-syariatul islamiyah syamilah wal kamilah. Syariat Islam itu syamilah wal kamilah. Syariatnya mencakup seluruh aspek kehidupan, universal. Dan kamilah, sempurna. Sampai-sampai urusan uban di dalam Islam ada aturannya. Urusan bersin ada aturannya. Urusan menguap ada aturannya. Urusan bangun tidur, urusan ke WC, urusan kita mendatangi istri kita, semuanya diajarkan di dalam Islam. Karena itu menunjukkan bahasanya Islam adalah agama yang sempurna. Jadi jangan bilang masa urusan uban aja diurusi. Ini karena Allah yang maha sempurna kemudian menurunkan syariatnya yang sempurna. Makanya kadang heran ya, jika ada sebagian orang kemudian tertarik untuk berpindah agama. Kalau ada orang yang tertarik dengan pindah agama, apa yang menjadikan sebab utama? Sebab utamanya karena dia tidak tahu kenapa dia beragama Islam. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia harus memilih Islam. Makanya kalau kita memiliki anak, memiliki keluarga, termasuk kita sendiri,
Maka ketika kita ini pengen kokoh akidahnya, maka carilah alasan apa yang menjadikan kita harus bertahan di dalam Islam. Jangan kayak sebagian orang, mudah sekali pindah agama itu seolah-olah mudah. Hanya gara-gara urusan pacaran pindah. Hanya gara-gara urusan kemudian makan, ada yang mentraktir, ada yang memberikan jatah bulanan, pindah. Seolah-olah agama itu adalah mainan yang bisa berpindah-pindah. Kalau agama itu perkara sepele, gak mungkin orang terjadi permusuhan yang sangat besar gara-gara urusan agama. Tapi karena agama itu urusan yang sangat penting, maka tidak setiap orang dengan seenak perutnya sendiri berpindah dari satu agama dengan agama yang lain. Lalu kenapa banyak orang berpindah? Karena mereka tidak punya alasan apa yang menjadikan mereka itu tetap dengan satu agama. Kayak orang Islam, banyak yang nggak ngerti kenapa mereka harus memilih Islam. Banyak orang beragama itu nggak tahu alasan. Makanya ketika dia menawarkan dengan urusan-urusan dunia, itulah sebabnya pemberontakan dan di mana-mana banyak. Kalau kemudian kita ini memiliki akidah yang kuat, kita memiliki alasan kenapa kita mencintai Islam, maka yakin kita ini tidak akan mudah berpindah dari satu agama, yaitu agama Islam, menuju agama yang lainnya. Syaratnya, kalau kita ini sudah yakin dengan Islam. Ya, apa yang menjadikan kita yakin? Karena kita sudah jatuh cinta dengan Islam. Bagaimana agar kita jatuh cinta? Kita harus belajar apa yang menjadikan Islam itu istimewa. Apa keistimewaan Islam? Kalau kita ini sudah tahu Islam itu istimewa, kita tidak akan mudah berpindah ke selain Islam. Lihat di mana-mana, orang itu banyak sekali yang berusaha untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Kita lihat di sini. Bahasanya maka mereka, orang-orang yang merubah, orang-orang yang mengganti warna rambutnya, yang asalnya putih menjadi hitam, di sana akan sampai pada kerusakan-kerusakan. Minha, di antara kerusakan itu adalah al-khida, adanya penipuan. Ya, penipuan ikhwah. Di sana ada penipuan. Yang asalnya dia rambut yang putih, kemudian dia sengaja warnanya hitam biar kelihatan lebih muda. Nipu enggak? Nipu. Ya, itu penipuan. Kemudian di antaranya tadlis ala khalqillah, pemalsuan terhadap ciptaan Allah. Allah sudah menciptakan kita uban. Kemudian kita ini menutupi uban tersebut dengan warna hitam seolah-olah kita tidak memiliki uban. Ini adalah dalam rangka tadlis, yaitu pemalsuan ala khalqillah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ini kemudian nggak suka dengan ciptaan Allah, akhirnya kita rubah. Dibuat seolah-olah seperti itu. Nah, ini diantaranya yang disampaikan di dalam masalah ini. Lalu kemudian pula diantaranya pula apa yang menjadikan seperti itu? Karena kita ketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan pula kepada kita. Di sini diantaranya disampaikan yaitu adanya tasyabuh bihalin ghairi haliki al-haqiqiyah. Itu adanya tasyabuh, kepura-puraan. Ya. Coba kita lihat. Ada kepura-puraan dari satu keadaan pada keadaan yang lain secara hakikat. Dia pura-pura masih muda padahal dia sudah tua. Dia pura-pura rambutnya masih menghitam padahal sudah memutih. Ya, makanya begitu kemudian sudah beberapa hari kemudian nongol lagi. Rambut kan makin panjang. Yang atasnya hitam, bawahnya putih. Sibuk nyari apa? Nyari semir lagi. Disemir lagi. Padahal capek ya. Kalau nyemir rambut itu capek. Wah. Berapa lama sih rambut itu kemudian tumbuh memanjang? Yang laki, ya saya yakin nggak lama kok. Beberapa hari kemudian naik lagi. Yang asalnya sudah diwarnain, bisa nggak orang warnain sampai dalam? Kan hanya atasnya. Baru diwarnain beberapa hari kemudian muncul lagi ubannya. Diwarnain lagi, sibuk mereka, capek mereka itu.
Ya. Wala syakka, tidak ada keraguan lagi, analihada atsarun sayyi'ah. Sesungguhnya padanya ada dampak yang buruk. Ada suluki saksi atas perilaku seseorang. Bagaimana dia akan hidup dalam kepura-puraan. Dia ingin menutupi usianya, dia ingin menutupi tentang ubannya. Dia ingin menipu orang lain. Seolah-olah dia ini terasa muda. Bahkan yasulu bikin nau'an minal iktirar. Bahkan terkadang ini akan menghasilkan salah satu macam dari kesombongan. Terkadang muncul ada kesombongan, muncul ada ketertipuan. Dia naksir dengan seorang wanita yang usianya jauh dari dia, maka untuk menariknya, maka ditutupilah ubannya biar dia kelihatan lebih mudah. Ya, banyak yang seperti itu, banyak. Begitu ditanya, Pak, ya, Mas, Anda kira-kira usianya berapa? Oh, saya masih muda. Padahal sudah punya cucu, rambutnya udah memutih, cuman karena dia kasih warna hitam, nggak kelihatan tuanya. Sengaja dia tutup-tutupi ketuaannya. Lalu kemudian dikatakan pula, wa qad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yubayyiru saiba bil hina. Rasul itu pernah merubah rambut itu dengan hina, dengan henna. Orang kita bilang hina. Dengan hina itu yaitu pohon pacar yang warnanya di sini dikatakan warnanya agak kemerah-merahan. Barangkali kita suka mendengar ada pohon pacar yang warnanya kemerah-merahan. Rasul pernah memang dahulu Rasul merubah ubannya, tapi bukan dengan warna hitam berhina, itu dengan bil hina, dengan warna ya henna. Daun pacar yang kalau kita lihat warnanya kemerah-merahan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya mimma fihi isfirar au ihmirar, yang di sana mengandung warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa warnanya kemerah-merahan, kekuning-kuningan, tidak masalah. Oh, sekarang aja anak muda banyak yang ngetren pengen ganti warna kan? Rambut jadi warna-warnain, anak laki-laki, anak perempuan, Masya Allah. Ya bahkan anak pernah lihat ada orang masih muda dikasih rambutnya malah warna putih. Ini heran juga itu. Ketika orang yang sudah tua pengen warnanya hitam, yang masih muda warnanya malah putih. Rambutnya dikasih putih-putih. Nah ini memang sudah terbalik kita zaman sekarang ini. Bukan zamannya yang terbalik, perilaku orangnya yang terbalik. Ya, perilaku orang yang terbalik. Lalu kemudian di sana pun dikatakan au bima yamilu ila launi bani, yaitu atau dengan warna yang cenderung pada warna kecoklatan, merah, kuning-kuningan, atau kecoklatan, silakan, tidak masalah. Ustaz, kalau kemudian kita warna-warni kayak pelangi boleh nggak? Jangan, nggak boleh. Tasabuh nanti. Sekarang kan lagi rame LGBT kan, ya, warna-warni. Jangan, warna pelangi itu identik. Sekarang itu LGBT Pak lagi masuk kemana-mana. Sampai kemainan anak pun mereka punya. Sekarang itu lagi ngetren mainan anak yang dari karet warnanya pelangi. Hampir banyak mainan-mainan sekarang warnanya pelangi. Dan itu simbol mereka. Islam tidak mengenal simbol seperti itu. Ya, daripada mencintai sesama jenis, sudah jelas cintailah lawan jenis. Karena yang namanya fitrah manusia itu hidupnya berpasangan, ikhwan. Ya, yang namanya berpasangan itu tidak akan sama. Kalau kita punya sendal, pasangan kanan ya kiri, pasangan kiri ya kanan. Nggak mungkin kita pakai sendal kanan semua. Kalau kita pakai sendal kanan semua, orang akan melihatnya heran. Ya, kita kondangan bawa istri, pas istrinya sama dengan kita warnanya. Laki-laki semua kan nggak pantas. Di mana-mana yang namanya istri perempuan. Ya, yang namanya suami laki-laki, tidak mungkin suami istri itu kemudian laki-laki semua, perempuan semua. Ya, jadi seperti itu. Lalu kemudian di sana dikatakan walama utiya bi abi khuhabah.
tatkala Rasulullah SAW itu didatangkan dengan Abu Quhafah. Abu Quhafah ini adalah sahabat Rasulullah dari bapaknya Abu Bakar. Abu Quhafah itu adalah bapaknya Abu Bakar. Sudah masuk Islam dalam kondisi sudah tua, Pak. Masya Allah. Para ulama menyampaikan bahasanya kita tetap harus belajar ketika walaupun kita ini sudah tua. Banyak para sahabat Rasul mereka masuk Islam ketika sudah tua tetap belajar. Karena belajar itu tidak mengenal usia, belajar itu tidak mengenal umur. Setua apapun kita, belajar itu terus berjalan. Tidak pernah berhenti karena para ulama mereka sampai wafatnya tetap belajar. Walaupun mereka sudah menjadi seorang ulama. Berbeda dengan kita. Kita ini kadang baru saja ya menjadi santri udah selesai nggak belajar lagi. Atau terkadang kita ini kalau sudah tua malu untuk belajar, ya jangan. Belajar terus, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, lanjutkan belajar kita. Di sini pernah tatkala didatangkan kepada Rasulullah Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya Abu Bakar. Lalu kemudian dikatakan Yomal Fathi, pada hari penaklukan kota Mekah. Warasuku waliyatuku kasagomah. Lalu kemudian rambut dan jenggot beliau seperti sagomah. Sagomah itu pohon yang ada di daerah Arab yang bunga dan buahnya berwarna putih. Ya, kalau di kita pohon apa ya? Warnanya putih. Bunganya, buahnya putih, Masya Allah. Dan ini persis seperti sagomah. Rambutnya putih, jenggotnya putih. Awas saya tidak bawa-bawa politik ya. Tidak ini. Jangan gara-gara bahas masalah ini dikaitkan dengan politik. Tidak ada. Kita ngaji tanpa politik ya. Tidak masuk dalam ranah politik. Tidak. Itu begitu kemudian tampak seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul? Min syiddatil bayad, dengan sebab sangat-sangat putihnya. Saking rambutnya putih, jenggotnya putih itu seperti sagomah. Maka qala alaihi salatu wassalam, maka Rasul sallam berkata kepada Abu Quhafah. Kata Rasul, "Ghayyiru hada bisyai'in wastadnibus sawad." Kata Rasul, gantilah, robahlah rambut ini dengan sesuatu. Wastadnibus sawad, dan jauhi oleh kalian warna hitam. Warna hitam perlu dijauhi. Kalimat wastadnibus sawad, para ulama kembali pada satu kaidah, al-aslu fil amri lil wujub, atau al-aslu fil nahyi at-tahrim. Hukum asal dari larangan itu haram. Makanya di antara pendapatnya bahasanya mengganti warna rambut putih dengan warna hitam itu hukumnya haram, terlarang. Ganti saja dengan coklat, ganti dengan merah. Jangan ganti dengan hitam. Ya, jangan ganti dengan hitam. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang 1663. Wasahi, dan yang benar, anal mar'ata karijal, sesungguhnya wanita pun sama hukumnya seperti laki-laki. Sama seperti apa? Laki-laki. Maksudnya apa? La yazuju an tasbuqu bisawad, yaitu tidak boleh untuk mencelup atau menyemir atau mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Malaysa bi aswad min sya'riha, yaitu pada rambut yang di sana sudah tidak berwarna hitam. Maksudnya warna rambutnya yang tidak berwarna hitam alias warna putih jangan diganti dengan warna hitam. Warna rambut yang sudah berubah menjadi uban jangan diganti dengan warna hitam. Karena ini perkara yang ya dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pun ada faedah selain di sana merubah rambut, ini faedah yang besar ya di dalam masalah ini. Pertama, merubah rambut uban menjadi warna hitam, di sana ada bentuk penipuan. Ada bentuk penipuan. Yang kedua, ini berarti dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita ganti dengan warna lain, orang tahu. Berarti rambutnya hitam dan warna lain itu menunjukkan warna putih. Kan begitu kan? Tapi kalau dia dengan warna hitam, orang nggak tahu. Bahasanya rambutnya sudah memutih. Makanya ada pelajaran. Di sana adanya berubah penciptaan dari ciptaan Allah SWT. Berubah ciptaan Allah SWT. Yang ketiga, bahasanya di sana, kalau kita mau merubah, mengganti warna rambut yang putih, maka jangan menggunakan warna hitam. Ganti warna yang lain. Ya. Dan yang keempat, kita dapatkan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, "Ghayyiru saibah wala tashabbahu bil yahud." Rasul mengatakan, "Robalah oleh kalian yaitu uban-uban kalian dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi." Orang Yahudi itu, Pak, suka merubah rambut dengan warna-warna hitam. Mereka kelihatan biar apa? Kelihatan muda. Maka Islam melarangnya. Kata Rasul, "Ghayyiru saibah." Robahlah warna uban kalian. Kemudian, "Wala tashabbahu bil yahud." Janganlah kalian tashabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu, mereka senang dengan warna hitam. Dirubah. Warna putihnya dengan hitam ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, jangan dirubah dengan warna hitam. Tashabbuh bil yahud. Sedangkan kita mengetahui bagaimana Rasul mengatakan, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Dalam hadis Abu Dawud dikatakan, barang siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kemudian khotiman hadanallahu yakum, yang perlu kita ketahui pula, sesungguhnya jangan malu punya uban. Kata kita masih muda, jangan malu punya uban. Uban itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uban itu anugerah dari Allah. Kita tahu ya, sebenarnya orang kalau semakin beruban itu semakin tampak wibawanya. Semakin tampak wibawa. Semakin orang itu memutih rambutnya, itu semakin berwibawa. Coba kita lihat. Kalau kita lihat ada orang kemudian misalkan seorang ustadz, dia semakin senior, semakin tambah ubannya, kita tuh merasa semakin segan dengan beliau. Bagaimana kalau kita melihat ada orang tua yang sudah mulai beruban, jenggotnya memutih, rambutnya memutih, kita pun semakin merasakan bahasanya keseganan yang tinggi kepada beliau. Apalagi secara syariat, uban ini adalah karunia Allah. Karunia Allah. Apa? Karena uban itu adalah cahaya. Uban itu apa? Cahaya. Oh, berarti Ustaz, orang pakai beruban rambutnya bercahaya. Uban itu cahaya di kiamat, bukan di dunia. Bukan berarti kemudian kalau mati lampu cari orang yang beruban suruh kumpul jadi cahaya. Bukan. Bukan begitu, yang dimaksud adalah dia adalah cahaya bagi yang memilikinya pada hari kiamat. Jangan khawatir. Bersyukurlah orang yang sudah mulai banyak ubannya. Karena semakin banyak ubannya, semakin banyak cahayanya pada hari kiamat. Makanya jangan minder kalau banyak uban. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Dan dicantumkan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, hadis ini dinilai sahih. Apa katanya? Kata Rasul, "La tantifu as-saibah." Janganlah kalian mencabuti uban. Tuh, barangkali yang suka senang nyabutin uban tuh. Hati-hati, uban jangan dicabutin. Ya, uban jangan dicabutin. Janganlah kalian mencabuti uban. Ma min muslimin yashibu saibatan fil Islam. Tidaklah seorang muslim dia beruban dengan satu helai di dalam Islam. Dia beruban dan dia dalam kondisi muslim. Dia masuk Islam, dia memiliki uban.
Kita ini muslim. Alhamdulillah. Biidznillah. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Kemudian di saat kita di dalam masa Islamnya kemudian berubah. Benar-benar kita mati dalam kondisi Islam. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ular ubannya. Masya Allah. Lalu apa kata Rasul? Rasul mengatakan bahasanya ma'min muslim yasibu saibatan fil Islam lakun nurun yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim dia beruban dengan satu uban saja, maka itu akan menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat. Tuh, ya. Uban itu menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat. Makanya jangan gengsi dengan uban. Ya. Apalagi kemudian ibu-ibu, anak ibu-ibu udah banyak yang pusing kalau sudah mulai beruban, sudah keder. Kenapa? Khawatir suaminya pindah ke lain hati. Gara-gara apa? Uban. Sibuk nyari semir warna hitam. Jangan. Ya, jangan. Beruban itu wajar, manusia. Manusia semakin bertambah usianya, semakin banyak ubannya. Tidak bisa manusia selamanya kemudian tidak beruban. Tidak bisa. Karena manusia itu adalah makhluk yang mengalami perubahan. Sebagaimana dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kata Allah, sungguh kalian akan melewati tahap demi tahap kehidupan. Maka di sana manusia akan mengalami tahapan kehidupan. Asalnya dia manusia yang berbentuk janin di dalam perut ibunya dan berubah dia menjadi anak nakir, menjadi seorang bayi, kemudian naik menjadi besar, dewasa, sampai pada puncaknya dia menjadi seorang pemuda. Kemudian lambat laun sering dan berjalannya waktu, manusia seperti kehidupan bulan. Asalnya bulan sabit menjadi purnama, kembali menjadi sabit. Artinya manusia itu asalnya dia kecil lemah. Lalu kemudian tumbuh berkembang menjadi dewasa. Puncaknya purnama. Dia menjadi besar. Setelah itu kemudian kembali mengecil seperti bulan sabit. Tua. Beruban. Kemudian ketika Allah mentakdirkan, kita pun diwafatkan oleh Allah SWT. Nah ini wajar. Jadi jangan gengsi kalau punya uban. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun kadang uban itu bikin gatal kan. Ya, bikin gatal, Masya Allah. Kalau udah beruban tuh gatal. Dan kita pengennya tuh nyabutin aja ya. Uban itu, dicabutin. Kalau kemudian bagaimana, ada yang bertanya misalkan, bagaimana hukumnya nyabut uban? Tentang masalah ini memang ulama, jumhur ulama mengatakan nyabut uban di kepala itu hukumnya makruh. Adapun menyabut uban di wajah, entah itu lihyah, jenggot, ataupun apa saja alis, itu terlarang. Ya, adapun kalau kepala, ya apa? Makruh. Tapi kalau kita pengen banyak cahayanya, maka hendaknya kita ini apa? Hendaknya kita ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang senantiasa, apa katanya? Senantiasa menjaga uban kita. Wajarlah, yang namanya orang hidup beruban wajar ya? Wajar. Setelah kita mengetahui tentang hukum, yaitu mengecat rambut, mewarnai rambut dengan warna hitam. Yang banyak dilakukan dan ini banyak sekali. Dan dianggap remeh oleh sebagian manusia. Yaitu taswiru mafikir roh fisyab wal judrat wal warq wa naqidalik. Yaitu menggambar apa yang padanya ada ruh. Menggambar yang memiliki ruh pada pakaian, pada tembok, pada kertas, dan yang semisal itu. Nah ini, menggambar yang memiliki ruh. Ini banyak perdebatan ya, panjang. Kita ini mengetahui bahasanya menggambar yang memiliki roh ini, kita tahu sebenarnya banyak dalil-dalil yang melarangnya. Menggambar makhluk yang memiliki ruh, makhluk bernyawa.
Di antara dalilnya adalah apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Inna asyadan nasi 'adaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun." Di sana dikatakan, sesungguhnya manusia yang paling berat adabnya di sisi Allah pada hari kiamat itu adalah al-musawwir, orang-orang yang musawwir, orang-orang yang suka membuat gambar. Lalu timbul lagi pertanyaan, Ustaz, masa gara-gara gambarnya jadi adab? Allahu Akbar, tadi masalah rambut dicat diadab? Iya. Karena Islam itu, ikhwah, itu sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Urusan menggambar, kata Allah, ada larangannya, sudah terlarang. Urusan uban, urusan rambut, urusan ini, itu mah urusannya Allah. Kalau ada larangannya, ya kita ikuti. Tidak ada larangannya, ya kita biarkan. Masa orang-orang bersin saja, ikhwah? Bersin kudu ada adabnya. Ada kan? Ada. Masa kemudian kita nguap saja? Ada adabnya? Ada. Karena Islam itu sempurna. Apalagi berkaitan tentang makhluk bernyawa ini. Ini besar, ikhwah. Ini bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang besar. Sampai-sampai Rasul mengatakan, Inna asyadan nasi adaban indallah yaumal qiyamah al-musawwir. Al-musawwirun adalah orang-orang yang suka mensawir, suka mentaswir, suka membuat gambar-gambar. Dan ini perkara yang besar. Jangan dianggap remeh. Wah, itu dari mana hadisnya? Ada hadis sahih Imam Bukhari. Ini dicantumkan dalam kitab Fathul Bari. Riwayat Imam Bukhari. Dan kita sepakat mengetahui bahasanya riwayat dari Imam Bukhari kalau dia terdapat di dalam kitab sahihnya, insya Allah itu adalah hadis yang sahih. Adapun dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Tarikh Kabir ataupun Al-Adabul Mufrad, tentu di sana perlu adanya pentakhrijan, adanya penilaian dari para ulama. Tapi kalau dia berada di dalam kitab sahihnya, maka itu para ulama menjamin tentang kesahihannya. Lalu kemudian dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Kalau tadi dari Abdullah bin Mas'ud, sekarang dari sahabat Abu Hurairah secara marfu' pula sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Rasul? Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman da'aba yakhluqu ka khalqi." Maka Allah mengatakan, siapakah orang yang lebih dolim dari orang yang membuat ciptaan seperti ciptaanku? Ciptaan Allah sempurna, ada ruhnya, ada jasad, ada ruh. Siapa orang yang lebih dolim dari orang yang dia membuat, menciptakan seperti ciptaanku, kata Allah. Fayakhluqu habbah wal yakhluqu darrah. Maka hendaknya dia membuat habbah, gambar bijian, atau darrah, biji yang kecil. Artinya jangan membuat gambar-gambar bernyawa. Kalau mau bikin gambar-gambar yang tidak bernyawa, gambar apa? Banyak kok yang tidak bernyawa kan? Gambar pemandangan, gambar rumah, gambar jalan, gambar gunung, gambar pohon, gambar lautan, banyak, ikhwah. Kenapa nyari yang dilarang? Ya? Belum selesai, udah habis lagi ya. Ya wis lamu qadimah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Tapi itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan punya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.